sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Ratnawati SAG dengan nomor induk mahasiswa 25869051236. Saya guru mata pelajaran agama Katolik pada Sekolah Dasar Katolik Paka, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Berikut adalah video pembelajaran saya. Duduk yang rapi, sopan. Coba periksa kebersihan kelas. Sudah bersih? Sudah? Ya. Sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Anggun. Teman-teman dan istri pada kita berdoa. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan belajar ikhlas. Kiranya pertanyaanmu dan buku senantiasa mendampingi kami belajar dari abad pertama hingga akhirnya selesai. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ada yang tidak hadir? Tidak. Baik. Ibu akan absen. Priscilia Amanda Santia, Jelsiana Angus, Gregorius Putra Dita Jahamun, Christopher Elsanjala, Rizka Angelia Sutia, Rubio Anggi Wijaya, Agnestin Geradaru, Maria Masa Galopi, Francisca Novela Gratia, Filomena Angus. Ya, semua hadir. Ya, dengan lain kita ice breaking dulu. Semua berdiri. Tekuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita memulai pelajaran kita ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta kita semua untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikanmu ibuku. Silakan duduk. Baik. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang aku pribadi yang unik. Tentang apa? Aku pribadi yang unik. Adapun tujuan dari materi aku pribadi yang unik. Yang tujuan yang pertama itu adalah melalui menggali pengalaman keunikan atau kekhasan diri sendiri, peserta didik dapat menjelaskan makna keunikan diri. Tujuan yang kedua, melalui bercerita, peserta didik dapat menentukan 4 jenis keunikan dalam diri manusia. Tujuan yang ketiga, melalui membaca kitab suci, peserta didik dapat merumuskan pandangan ajaran Alkitab tentang talenta yang dianugerahkan Tuhan.
Yang kedua, keunikan kemampuan atau bakat. yang ketiga, Keunikan sifat atau karakter. yang keempat, Keunikan pengalaman. coba kita lihat keunikan yang pertama. Keunikan jasmani. Yang pertama, coba perhatikan gambar. Di dalam itu adalah keunikan jasmani. Keunikan jasmani ini yang menyangkut badan. Itu adalah ciri-ciri fisik dari setiap orang. Di dalam gambar itu yang kulit hitam ada berapa? Ada tiga. Yang kulit putih ada berapa? 7. Yang kulit itu adalah ciri fisik dari setiap orang. Tadi kita sudah lihat gambar. Sebelum kita lanjut, itu ada pertanyaan untuk kita. Pertanyaan yang pertama itu, menurut kamu sendiri, wajah kamu itu mirip dengan siapa? Apakah mirip dengan ayah? Apakah mirip dengan ibu? Apakah mirip dengan adik? Atau mirip dengan kakak? Ya, mirip ayah. Yang lain, angkat tangan. Greg, angkat tangan. Mirip dengan siapa? Kakak, angkat tangan. Mirip dengan ibu ya. Ada yang jawab mirip ayah, ada yang jawab mirip ibu, ada yang jawab mirip kakak. Pertanyaan yang kedua, apakah wajah kamu persis sama dengan salah satu anggota keluarga? Ocha, tidak sama. Setiap orang itu memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda. Kita memiliki bentuk rupa wajah yang unik, memiliki bentuk rupa wajah yang istimewa. Bahkan setiap anggota badan kita itu seperti hidung, mulut, kemudian telinga, mata, itu memiliki bentuk yang unik dan tidak ada duanya. Kita lihat yang kedua tadi ada keunikan kemampuan atau bakat. Ada keunikan kemampuan. Coba kita perhatikan gambar. Ada berapa gambar? Siapa yang memiliki bakat untuk bermain musik? Angkat tangan. Yang memiliki bakat untuk menyanyi. Bakat menyanyi, angkat tangan tinggi. Ampun ya, bakat menyanyi. Yang memiliki bakat bermain bola, yang laki-laki. Ya, ada Greg, Juna, Ersan dan Anggi. Mereka memiliki bakat untuk bermain bola. Siapa yang memiliki bakat menggambar? Yang memiliki bakat bermain bola voli. Main bola voli. Ya, ada Rizka, kemudian Viola dan Kersi. Semua kemampuan itu mengandalkan tenaga. Bola kaki itu dia mengandalkan tenaga atau kekuatan fisik. Begitu juga dengan bola voli, menyanyi, menari. Itu mengandalkan kekuatan badan atau kekuatan fisik. Tetapi ada juga kemampuan yang mengandalkan kekuatan
kepandaian dalam belajar. Ada yang pandai sekali dalam berhitung. Kemudian dia pandai dalam menulis. Dia juga ada yang lain yang pandai untuk bercerita. Itu tentang keunikan kemampuan atau bakat. Keunikan yang ketiga itu adalah keunikan sifat dan karakter. Dalam gambar itu ada yang senyum, kemudian ada yang marah-marah. Yang gambar. Sudah lihat? Itu adalah keunikan sifat dan atau karakter. Adakah sifat-sifat kita yang agak mirip dengan teman? Ada? Kalau sifat kita tidak mirip dengan teman atau tidak mirip dengan orang lain, apa alasannya? Ya, karena mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Karena mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, yang lain. Oca, karena beda orang tua. Ya. Kita memiliki keunikan jasmani dan keunikan kemampuan. Kita juga memiliki keunikan dalam sifat atau karakter. Seseorang memiliki sifat baik, sifat ramah, dan juga sifat sabar. Sedangkan yang lain, dia mungkin ceroboh. Setiap manusia itu dia memiliki keunikannya tersendiri. Sifat ramah itu misalnya orang dia masih memiliki keramahan yang khas dan yang unik dari diri kita masing-masing. Itu adalah khas dan unik. Sifat seseorang tidak pernah akan sama dengan sifat orang lain. Dia tidak sama dengan orang lain. Itu tentang keunikan sifat dan karakter. Keunikan yang keempat itu keunikan pengalaman. Di sini juga ada gambar. Ada anak-anak yang sedang bermain. Ibu minta kita untuk menulis pada selembar kertas tentang keunikan pengalaman. Yang pertama itu tempat dan tanggal lahir. Yang kedua, permainan yang disukai semasa kecil dan sebelum bersekolah. Yang ketiga, nama teman-teman sepermainan pada masa kecil. Yang keempat, kapan mulai bersekolah dan siapa yang mengantar ke sekolah pada waktu itu. Yang kelima, sebutkan satu pengalaman yang sangat menyenangkan sewaktu masih duduk di bangku kelas 3. Tulis di daftar tempat tanggal lahir. Kapan kita mulai sekolah. Greg sudah angkit. Sudah?
Anggun, coba berdiri. Sudah suka dengan tenang. Suka dengan siapa? Dengan Ocha. Coba baca dengan teliti hasil dari pekerjaan remaja. Ya. Tepat tanggal lahir 9 Oktober 2013. Permainan apa yang kamu sukai semasa kecil? Lompat tali. Tulis nama teman-teman bermain semasa kecil. Olive, Nobik, Petrovian. Kapan mulai sekolah dan siapa yang mengantar ke sekolah pada waktu itu? 2021 yang mengantar kami. Sebutkan satu pengalaman yang sangat mengenalkan sewaktu masih di kelas. Permainan lari-lari. Ya. Sekarang pergantian Ocha. 4 tanggal lahir 1 April 2015. Permainan apa yang kamu sukai semasa kecil? Lompat tali. Tulis nama teman-teman bermain masa kecil. Sergio, Ryan, Alfa, Dila. Kapan mulai sekolah dan siapa yang mengantar ke sekolah pada waktu itu? 2021 yang mengantar nama. Sebutkan satu pengalaman yang sangat menyenangkan sewaktu masih di lagu kelas 3 bermain lari-lari. Yang lain. Tentang tanggal lahir Kakak tanggal 9 April 2015. Permainan apa yang kamu suka untuk bermain lompat tali? Tulislah nama-nama teman bermain masa kecil. Lisa, Ika, Asa. Kapan memulai sekolah dan siapa yang mengantar ke sekolah waktu itu? Yang mengantar ibu sekolah. Mulai bulan. Sebutkan satu pengalaman yang sangat menyenangkan sewaktu masih di bangku kelas 3. Sangat senang di bangku kelas 3. Ya. Oke, baca. 4 tanggal lahir Iwaso tanggal 9 Oktober 2014. Permainan apa yang kamu sukai masa kecil? Bermain bola. Tulislah nama-nama teman-teman masa kecil. Terus bicara karena sikap. Kapan memulai sekolah dan siapa yang mengantar ke sekolah waktu itu? Bermain di sekolah bermain di. Sebutkan satu pengalaman yang sangat menyenangkan sewaktu masih di bangku kelas 3. Sangat senang di bangku kelas 3. Ya. Sudah dengar dari teman baca? Sudah. Sudah. Ya. Itu ada pertanyaan. Apakah ada pengalaman teman yang mirip dengan pengalamanmu? Ada yang mirip? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Pengalaman dari biodata itu tadi mana? Pengalaman-pengalaman yang berbeda. Yang berbedanya di mana? Di tempat dan tanggal lahir. Walaupun beda teman masa kecil. Bukan hanya tempat dan tanggal lahir yang beda. Teman juga beda. Pengalaman seseorang itu dia tidak ada yang sama persis dengan pengalaman orang lain. Kita lahir pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan juga dari orang tua yang berbeda. Singkatnya, setiap orang itu mempunyai pengalaman yang unik dan tidak ada duanya. Itu 4 keunikan yang ada dalam diri manusia. Baik, sekarang kita menggali ajaran kitab suci. Bawa kitab suci. Ya, Bu. Buka kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Ibu
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, setiap kelompok yang membaca kitab suci. Kemudian mendiskusikan. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apakah yang diceritakan dalam kitab suci yang telah dibaca? Yang kedua, apa keunikan manusia menurut kisah itu? Diskusi dengan teman. Laura. Sudah? Kelompok 4? Sudah? Kita presentasikan hasil pekerjaan. Kita mulai dari kelompok mana? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Bisa? Ya. Coba maju kelompok 3. Yang lain. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dibicarakan di kitab suci? Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Apa keunikan manusia menurut kisah itu? Manusia diciptakan sebagai ciptaan. Yang kelompok 3 kita berdiri dulu. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 3 dari kelompok 1. Kalau ada pertanyaan, pertanyaan itu nanti dijawab oleh kelompok 3. Ada pertanyaan? Kelompok 4 mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, itu adalah hasil kerja dari kelompok 3. Hasilnya sangat baik. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 2. Maju kelompok 2. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah yang diceritakan dalam kitab suci yang telah dibaca? Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. 2. Apa keunikan manusia menurut kisah itu? Manusia diciptakan menurut cipta Allah. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Ada pertanyaan mungkin? Tidak, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Manusia dia diciptakan oleh Tuhan. Dia diciptakan oleh Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki keunikannya masing-masing. Manusia merupakan citra dan gambar Allah. Tugas kita sekarang, kita menyusun sebuah doa syukur sederhana yang berisi kalimat, terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku dengan unik. Ya, tulis di kertas masing-masing. Baca masing-masing. Membuat sebuah doa syukur.
dari setiap kelompok untuk satu orang untuk membaca. Dan setelah itu nanti hasil pekerjaan itu ditempel pada dinding kelas. Dari kelompok 1 dari siapa? Juna, maju. Tepuk tangan untuk Juna. Yang lain, Novela. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberikan keunikan yang pantas bagi kami dan patutlah kami bersyukur kepada karena Engkau pantas disyukuri karena dosa kami para manusia akan Kau rela mati di kayu salib ini menyelamatkan kami umat manusia. Tepuk tangan untuk Novela. Yang lain, Ocha. Terima kasih Tuhan Engkau telah menjaga kami dengan baik. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan untuk Ocha. Siapa lagi? Noi. Terima kasih Tuhan telah menciptakan kami dengan bumi. Kami berterima kasih atas segala ciptaan-Mu. Tepuk tangan untuk Noi. Itu tadi hasil dari pekerjaan kita menyusun sebuah doa syukur. Setiap manusia itu adalah karya seni Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Setiap manusia juga merupakan karya seni Tuhan yang sangat indah